Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian tafsir Al-Waqi'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita. Betapa tidak, bagaimana Allah masih memfungsikan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, sehingga dengan fungsi tersebut Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertaubat, meningkatkan amaliah kita, sehingga kita menjadi makhluk yang tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji salah satu surat pendek, yaitu surat An-Nas ya. Surat An-Nas ini merupakan surat yang dalam penulisan mushaf itu terakhir ya. Jadi surat An-Nas ini terletak pada susunan 114. Terletak pada susunan yang ke-114 ya. Nah, karena kajian kita pendekatannya menggunakan tafsir Al-Waqi'i, bagaimana kita berupaya membangun jembatan untuk menangkap konsep dari ayat Al-Quran yang kita kaji dan kita coba kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya nanti metode yang akan kita gunakan itu sederhana. Yang pertama kita akan coba membaca dari surat An-Nas ini, kemudian diikuti dengan sekilas membaca terjemahan, lalu setelah itu kita akan mulai melakukan kajian tahap awal, yaitu kajian dari sisi linguistik, dari perspektif bahasa. Sangat penting untuk mengkaji makna Al-Quran melalui pendekatan bahasa, karena dengan menggunakan ilmu-ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan ilmu bahasa Arab yang lainnya, kita akan semakin merasakan bagaimana dahsyatnya Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini satu estetika yang luar biasa, susunan kalimat yang dikatakan sederhana namun maknanya itu sangat dalam. Nah, kemudian baru ya, setelah itu kita akan lakukan pengembangan lebih jauh ya. Poin-poin apa yang bisa kita ambil dari surat An-Nas ini, dan yang paling penting adalah apa kira-kira yang Allah inginkan dari kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik, mari kita awali dari baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Maknanya adalah, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memperjelas dan memperdalam pertanyaan apa yang Allah inginkan dari kita melalui surat ini, maka pertama-tama kita akan coba untuk mengkaji dari perspektif bahasa, ya. Dalam beberapa literatur tafsir, kitab-kitab tafsir yang ada, surat An-Nas ini memang memiliki beberapa rahasia tersendiri. Misalkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir, tatkala beliau mengomentari rangkaian kalimat A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, mengapa ayat ini Allah mengulangi Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, seakan-akan maknanya itu sebetulnya sama, tapi kenapa diulangi? Ada rahasia apakah dari pengulangan tersebut? Nah, ternyata menurut beliau ini menunjukkan al-idhafatu li tashrif wa takrim wal isti'anah. Jadi bagaimana idhofah, ya, bagaimana kalimat Rabb dilekatkan pada kata An-Nas, ya, Tuhan manusia, ini menunjukkan satu konsekuensi di mana Allah betul-betul memuliakan manusia, ya, memberikan kedudukan yang luar biasa. Dan yang paling penting adalah bagaimana Allah berupaya memberikan satu jalan keluar bagi manusia untuk menghadapi dari godaan-godaan, ujian-ujian, melalui mekanisme perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ibarat ketika kita mendengar ungkapan misalkan anak presiden, ya, anak dilekatkan dengan presiden, maka lekatnya kalimat presiden pada anak tersebut itu memberikan satu dampak yang luar biasa. Kemudian ada pula sebagian para mufassir seperti Abu Hayyan Al-Andalusi, ini kalimat malikin nas ilahin nas ini dua sifat, ya, dua sifat yang menjelaskan dari Rabbin nas, Tuhan manusia. Jadi Allah itu adalah Tuhan manusia, memiliki dua sifat, salah satunya, ya, di antara dua sifat tersebut malikin nas, rajanya, raja di antara raja-raja. Kemudian ilah, ya, yang disembah oleh manusia. Dan hal ini juga diperkuat oleh Al-Imam Al-Jamasyari. Jadi bayan li Rabb, jadi kalimat malikin nas ilahin nas ini atof, ya, sifat untuk menjelaskan dari kalimat yang sebelumnya Rabbin nas. Namun ada pula beberapa mufassir yang menjelaskan bahwa Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas ini itnab bitakriril izam. Jadi dalam istilah bahasa Arab, ketika ungkapan itu dilanjutkan dengan pernyataan-pernyataan yang seterusnya, maka bisa jadi itu semakin memperkuat, ya, semakin mempertegas pentingnya esensi yang dibawakan oleh kalimat tersebut. Dan ada pula ziyadatu fit takrim wal aun.
Jadi hal tersebut itu menambah kemuliaan yang didapatkan oleh manusia. Nah, jadi itu ya. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, kita akan coba melakukan kajian lebih dalam melalui kacamata bahasa untuk menambah bagaimana hudur, bagaimana kita menghadirkan keagungan dari Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri, ini Allah telah akan menjadi petunjuk ya, bagi manusia. Nah, petunjuk ini tentu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang memang faham akan kebesaran dan keagungan Al-Quran, bagaimana dia bisa memahami kandungan-kandungan apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, kita mulai dari yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad. Kalimat qul dalam bahasa Arab ini dimaknai dengan fi'il amr. Jadi satu perbuatan esensinya itu adalah perintah ya. Nah, a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia. Dalam struktur ayat yang pertama ada dua hal penting mungkin di sini yang harus kita pahami. Perbuatan ya yang diperlihatkan dengan kalimat qul itu harus satu frekuensi dengan dimensi batin ya. Artinya ketika kita memohon pertolongan kepada Allah ya, melalui perbuatan ucapan lisan, maka harus adanya kehadiran hati. Bagaimana hati kita itu merasakan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita hadirkan ya untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kalimat ini juga ada satu poin penting yang lainnya ya, terkait dengan ta'zim ya. Ta'zim itu adalah pengagungan. Jadi kalau kita ingin memohon perlindungan kepada Allah, maka yang pertama adalah kita harus menghadirkan hati kita, kemudian bagaimana kita harus membangun rasa ta'zim, rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Malikin nas, ilahin nas. Raja manusia dan Tuhan manusia. Mengapa Allah meletakkan kata-kata Malik dan Ilah ya, dalam ayat tersebut ya? Nah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dua sifat ini ya Malik dan Ilah memang Allah ulangi ya, Allah tegaskan dalam rangka menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia ya. Saking mulianya manusia, maka Allah seakan-akan ingin memberikan satu rasa ketenangan ke dalam diri kita selama kita mampu menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min syarril waswasil khannas. Syar dalam bahasa Arab bermakna buruk ya. Adanya kalimat syar dalam susunan ayat ini tentu menunjukkan adanya bencana yang begitu dahsyat ya, dari suatu bisikan, menimbulkan efek domino ya.
Uh, Allah mewanti-wanti kepada kita semuanya sebagai umat manusia yang memiliki kelemahan, memiliki banyak sekali kekurangan. Allah mengajarkan kepada kita bahwa bisikan-bisikan yang tersembunyi yang dilemparkan oleh setan itu memiliki dampak yang luar biasa ya. Betapa tidak ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat bagaimana konflik yang ada di dalam keluarga, bagaimana kasus-kasus perceraian antara suami istri, lalu bagaimana tragedi-tragedi pembunuhan. Itu diawali dari bisikan-bisikan yang datang kemudian diyakini oleh diri kita lalu dieksekusi menjadi sebuah perbuatan. Padahal hal tersebut bisa jadi tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan ini kita bisa lihat ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Quran surat Yusuf, Allah jelaskan bagaimana saudara-saudaranya begitu membenci Nabi Yusuf. Pertanyaannya adalah dari mana mereka membenci Nabi Yusuf? Nah, rupanya dijelaskan dalam ayat Al-Quran bermula dari prasangka yang kurang baik, dari bisikan setan bahwa Nabi Yusuf ini seakan-akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Nabi Yakub alaihissalam, sehingga para saudara-saudaranya mereka merasa tidak senang dan Yusuf dianggap sebagai satu ancaman ya. Oleh sebab itu mereka melakukan satu rekayasa untuk menggulingkan pengaruh efek yang diberikan Nabi Yusuf kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Lalu kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi waswis, bagaimana bisikan itu di dalam hati manusia. Ini ada poin penting yang mungkin bisa kita ambil. Hati ya, hati yang berada di dalam diri manusia itu bisa jadi menjadi pangkal segala sumber kerusakan yang ada di dunia ini ya. Karena sekali lagi, ketika hati kita tidak bersih, maka perbuatan-perbuatan yang kotor yang akan terjadi, yang akan muncul, yang akan timbul. Ketika hati kita bersih, maka insya Allah kita akan semakin responsif terhadap masyarakat. Kita akan semakin peka terhadap penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Ya. Jadi harus berhati-hati. Dalam sebuah riwayat hadis, Allah tegaskan bahwa Allah tidak melihat ya seseorang itu dari bentuk dan ketampanannya, tapi yang Allah lihat itu adalah dari hati dan niatnya. Kemudian yang selanjutnya, minal jinnati wan nas. Dalam bahasa Arab, kalimat wa ya, makna awalnya itu adalah dan. Tapi kalau kita kembangkan lebih jauh, ayat ini menunjukkan betapa kehebatan yang luar biasa ya, kolaborasi, kerjasama terstruktur maupun tidak terstruktur yang dilakukan oleh manusia dan jin. Mereka berupaya untuk bagaimana menyesatkan umat manusia, menggiring mereka untuk apa? Untuk jauh dari tuntunan agama ya. Jadi kalimat wa, adanya kolaborasi. Jadi musuh kita itu selain jin, setan, kita juga berhadapan dengan musuh yang lainnya dalam bentuk manusia. Lalu kemudian
Nah, pertanyaan selanjutnya yang harus kita coba gulirkan ya dalam kajian tafsir, apa isu topik utama ya, topik sentral yang Allah inginkan dalam surat An-Nas ini. Ya, Al-Quran memiliki beragam surat. Al-Quran sangat banyak sekali ayat-ayatnya. Dan Al-Quran memiliki kandungan-kandungan pokok yang begitu beragam. Setiap surat, setiap ayat memiliki makna kekhususan tersendiri. Ada topik tema tertentu yang ingin diusung oleh ayat tersebut. Nah, begitupun dalam surat An-Nas ya. Setidaknya kalau misalkan kami melihat ada 3 hal yang menjadi perhatian, yang menjadi isu utama dalam Quran surat An-Nas ini. Yang pertama adalah bagaimana Allah ingin membangun satu pemahaman yang luar biasa kepada manusia. Untuk apa? Membangun yang namanya sistem perlindungan ya. Jadi manusia membutuhkan yang namanya imunitas. Manusia membutuhkan yang namanya perlindungan. Manusia membutuhkan yang namanya ketahanan ya, pertahanan. Oleh sebab itu Allah berikan jalan keluar. Lalu kemudian kekuasaan dan keagungan Allah. Surat An-Nas ini juga ingin menegaskan bahwa tidak ada satu kekuatan apapun ya yang bisa melebihi dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan dan menghendaki, maka segalanya menjadi mungkin. Segalanya pasti bisa terwujud. Ketika Allah menjadi pelindung kita, penolong kita, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan bahaya terhadap diri kita. Dan yang ketiga adalah kesadaran tentang tugas dan tanggung jawab. Nah, kenapa surat An-Nas ini fokus mengkaji tentang dimensi hati ya, syarril waswasil khannas. Bagaimana dampak buruk yang ditimbulkan dari bisikan godaan setan. Ternyata kalau kita mau menganalisa ya, kita mau mengkaji, kita mau melakukan satu studi ya, proses kerusakan ekosistem, kerusakan lingkungan, kerusakan alam dalam skala yang lebih luas, kerusakan global itu sejatinya ya itu dimulai dari kerusakan manusia ya. Makanya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 Allah tegaskan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi kemunculan fenomena kerusakan-kerusakan yang terjadi baik di daratan maupun di lautan, sejatinya kata Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya bersumber kepada siapa? Aydin nas, ulah dan tangan-tangan manusia. Nah, kalau kita kembangkan lebih jauh, kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini seperti global warming, pemanahan suhu global ya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekosistem ya, terhadap cuaca ekstrim yang terjadi di mana-mana. Kemudian kemiskinan, kemudian perang, konflik, banjir, gempa bumi ya. Kemudian bencana-bencana yang lainnya. Semuanya diawali dari apa? Kerusakan moralitas. Kerusakan dari manusia itu sendiri. Moralitas akhlak yang rusak. Penyimpangan norma agama. Kemudian munculnya
kasus-kasus korupsi, kemudian ada juga sifat keserakahan manusia. Itulah yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang kita tinggali. Nah, kerusakan moralitas dalam Quran surat An-Nas bisa jadi ini dimulai dari godaan, ya, godaan yang terbagi menjadi dua kategori. Ada godaan yang bersifat internal, godaan yang bersifat dari setan maupun hawa nafsu. Bagaimana kita didorong oleh setan dan hawa nafsu kita untuk jauh dari agama, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, sehingga dengan perbuatan mungkar tersebut sejatinya kita sedang membangun kerusakan alam, ya. Kemudian ada kategori yang kedua, godaan yang bersifat dari eksternal, yaitu manusia itu sendiri, ya. Nah, lalu bagaimana solusi dari godaan ini? Sebagaimana yang ditawarkan dalam Quran surat An-Nas, tentu ya jawabannya adalah kita harus kembali lagi kepada agama. Kita harus memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menegakkan syariat. Maka dengan kita berdampingan hidup berpedoman terhadap agama, itu akan memunculkan keamanan, keseimbangan, perdamaian, lalu hidup tentram. Nah, apa urgensi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di alam modern? Mengapa kita harus melakukan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang? Nah, pertama, manusia memiliki keterbatasan pengetahuan, ya. Dengan berkembangnya teknologi, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia. Namun demikian, rupanya manusia masih lemah, masih terbatas dari begitu banyaknya ilmu-ilmu yang belum terungkap dari alam semesta. Dengan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang berkah kepada kita. Allah akan berikan ilmu-ilmu yang berkah. Allah akan berikan keberkahan dalam pengetahuan yang kita miliki, sehingga pengetahuan yang kita dapatkan sekecil apapun itu dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Lalu kemudian yang kedua, di zaman sekarang, zaman yang serba tidak pasti, kemudian tekanan hidup, kompleksitas kehidupan, ya, tentu ini semakin mendorong manusia untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah. Betapa tidak? Di zaman sekarang banyak sekali pengangguran, lapangan pekerjaan yang sulit, ekonomi yang tidak pasti, kemudian juga lingkungan yang sudah banyak sekali tercemar, kemudian pergaulan yang sudah di luar batas kewajaran. Nah, dengan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam diri kita. Allah akan mencukupkan hidup kita. Allah akan mensolehkan anak-anak kita. Allah akan berikan keberkahan dalam lapangan pekerjaan kita, ya. Kemudian keseimbangan hidup, kesejahteraan emosional. Dengan kita berlindung kepada Allah, maka orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, mereka cenderung akan memiliki stabilitas emosional yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian etika dan nilai-nilai universal. Dengan kita berlindung kepada Allah, maka Allah akan mengokohkan jati diri kita. Kita akan diberikan akhlak yang mulia, kita akan dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk, ya. Dan yang terakhir, dengan kita berlindung kepada Allah, maka Allah akan memberikan satu gambaran mengenai arti kehidupan,
dalam hidup kita. Lalu selanjutnya, nah, kajian surat An-Nas kita akan coba kembangkan lebih jauh. Setidaknya ada 5 tema ya, ada 5 subtema yang akan kita coba bahas. Yang pertama, kerusakan global akibat kejahatan manusia ya. Tadi di dalam surat dijelaskan syarr min syarril waswasil khannas, jadi keburukan, dampak luar biasa ya. Dan itu berawal dari bisikan godaan setan. Kemudian agama sebagai solusi. Lalu kita juga akan menghadirkan kisah-kisah inspiratif, doa-doa ma'thurat, upaya berlindung dari godaan setan. Dan yang kelima adalah strategi jauh dari godaan setan. Nah, kalau kita lihat kerusakan alam sebagaimana tadi yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Rum ayat 41, itu tidak bisa dilepaskan dari manusia, dari kualitas manusia itu sendiri. Semakin manusia ini memiliki kualitas yang baik, dekat dengan agama, memiliki akhlak yang mulia, maka alam akan semakin bersahabat. Tapi kalau misalkan manusia memiliki akhlak yang buruk, kemudian mereka melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma agama, maka kerusakan alam semesta ini akan semakin dahsyat. Dan kalau kita lihat kerusakan lingkungan, ya, pencemaran udara, air, tanah, penebangan hutan, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, itu semuanya berakibat dari kejahatan manusia itu sendiri. Konflik perang, ya, seperti yang terjadi sekarang antara Ukraina melawan Rusia, ya, betapa tidak banyak ya, yang menyebabkan kematian, ya, banyak orang yang tewas, ya, anak-anak, balita, orang tua, ya. Belum lagi bagaimana dengan adanya perang ini mendorong banyaknya migrasi, ya, pengungsi-pengungsi, ya. Kemudian juga kehancuran infrastruktur, kemudian trauma psikologis. Lalu ada ketidakadilan sosial, korupsi, eksploitasi manusia, kemiskinan, ketimpangan ekonomi. Itu juga diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kerusakan budaya warisan, sehingga tradisi budaya dapat menyebabkan kehilangan identitas dan kekayaan budaya suatu masyarakat. Nah, ini contoh bagaimana akibat ulah dari perbuatan manusia. Penebangan, eksploitasi hutan yang tidak wajar, kemudian perang, ya, kemiskinan, kerusakan infrastruktur, ya. Kerusakan di atas merupakan akibat dari tindakan kejahatan manusia yang seringkali didorong oleh keserakahan, ketidakadilan, ketidaktanggungjawaban. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kesadaran dan tindakan kolektif untuk mendorong keadilan, keberlanjutan lingkungan, perdamaian, dan penghormatan terhadap budaya dan warisan manusia. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara setan dalam menggoda manusia? Dalam pandangan para ulama, setidaknya ada beberapa tahapan, ya. Ada jenjang-jenjang yang akan dilakukan, ya. Dimulai dari jenjang yang paling rendah, yang paling ringan, hingga jenjang yang paling jitu yang dilakukan oleh setan. Yang pertama adalah setan akan memasukkan was-was ke dalam diri manusia. Itu adalah memberikan bisikan jahat atau tekanan yang negatif ke dalam pikiran manusia. Ini kalau kita sering memiliki prasangka yang negatif kepada seseorang atau kepada siapapun, maka ketahuilah bisa jadi hal tersebut berawal dari was-was setan. Kemudian yang kedua adalah bujukan yang memikat. Misalkan seperti apa? Setan menawarkan janji-janji palsu, ya. Ketika kita sedang senang dalam berdakwah,
maka setan akan berupaya mengalihkan dari perhatian kita. Dia akan menawarkan janji-janji palsu seperti misalkan dunia dan isinya, ya, atau kesenangan sesaat yang membuat seseorang tergoda untuk melanggar perintah Allah. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah candu dan keterikatan. Jadi setan akan berusaha menciptakan keterikatan dan kecanduan terhadap dosa. Semakin sering kita melakukan perbuatan dosa apapun, dosa berbohong kepada suami, dosa ucapan yang kurang baik, dosa mata, semakin sering dilakukan, maka itu bisa jadi akan membuat satu kecanduan di dalam diri kita, dan untuk menghilangkannya itu butuh ekstra. Kemudian setan juga akan mencoba memasukkan ke dalam diri kita rasa takut dan ragu. Mereka mencoba membuat manusia merasa takut akan konsekuensi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah keputusasaan, pesimis, keputusan yang buruk. Jadi setan akan mendorong manusia untuk melakukan keputusan buruk atau berbuat dosa. Mereka menggunakan berbagai trik, memanfaatkan kelemahan, keinginan manusia untuk menggoda manusia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar, kristalisasi. Makin sering seseorang melakukan perbuatan dosa, maka ia akan menjadi semakin mengkristal, akan semakin sulit untuk dibersihkan kecuali dengan taubatan nasuhan. Ketika pesimis, maka dia sudah tidak memperdulikan lagi peluang kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, godaan di dalam Quran surat An-Nas ini tidak hanya dilakukan oleh setan, tapi juga oleh manusia itu sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana cara manusia untuk menggoda orang agar dia jauh dari agama. Ada sebuah teori, ya, teori post-truth, ya, di mana teori ini menyatakan suatu fenomena, ya, di mana emosi, keyakinan pribadi dan pendapat tidak berdasarkan fakta secara signifikan mempengaruhi persepsi publik, ya, dan pembentukan opini. Dalam konteks ini, fakta-fakta objektif atau kebenaran ilmiah seringkali diabaikan atau ditolak, dan opini pribadi menjadi lebih berpengaruh dalam membentuk pandangan publik. Artinya adalah ketika kita memiliki prasangka yang buruk, kemudian prasangka tersebut, ya, kita ulangi lagi selama beberapa kali, bisa jadi hal tersebut dianggap sebuah kebenaran, ya, dan itu akan membatasi analisa kita terhadap fakta-fakta yang terjadi di dalam kehidupan, ya. Artinya adalah proses merusak sistem keimanan seseorang di era modern itu bisa diawali dari penanaman ideologi menyimpang, ya. Ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, ya. Nanti kita coba kembangkan lebih jauh. Apa cara-cara yang dilakukannya dalam proses perusakan akidah? Pertama, bisa jadi menyebarkan informasi yang salah. Penyebaran informasi yang salah atau hoax dapat menjadi alat yang efektif untuk merusak sistem keimanan seseorang. Banyak sekali, ya, video-video yang itu sangat berbahaya, ya, bagi akidah umat Islam, ya. Mengatasnamakan hak asasi manusia, mengatasnamakan toleransi, ya. Tapi mereka secara tidak sadar mereka sedang menggadaikan yang namanya esensi akidah Islam. Kemudian juga melalui media budaya populer, film, musik, televisi, banyak masyarakat Islam pada saat ini yang justru mereka lebih mengagungkan, ya, tradisi-tradisi budaya-budaya Barat dibandingkan dengan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian teknologi platform digital, kemudian komunitas-komunitas, ya. Nah, ini proses perusakan akidah di alam modern. Lalu yang selanjutnya doa-doa al-ma'surat, ya. Allah dalam Quran surat An-Nas ini memang secara eksplisit
kita wajib ya untuk berlindung kepada Allah dengan doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi. Di antaranya adalah kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas, Al-Falaq, ya, kemudian Al-Ikhlas. Dalam sebuah riwayat hadis, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul pernah bersabda, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas pada malam hari sebanyak 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya pada malam itu. Allah akan berikan perlindungan. Allah akan utus ya makhluk-makhluk Allah, malaikat mungkin ya, yang akan menjaga diri kita dari gangguan-gangguan bangsa. Kemudian juga ayat kursi ya. Kemudian juga doa-doa masyhur ya. Seperti misalkan Allahumma inni a'udzubika min hamajati syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedatangan mereka di dekatku. Dan yang terakhir adalah salawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Jadi salawat ini adalah salah satu bacaan yang sering ya didawamkan oleh orang-orang yang soleh ya. Bahkan dalam cerita Sultan Abu Hamid ya, satu orang pemimpin bangsa Turki yang luar biasa, dalam catatan sejarahnya ini begitu kuat ya, memiliki karismatik yang luar biasa ya. Nah, itu bisa jadi keberkahan dari salawat. Apa keutamaan salawat al-fatih? Ya, salawat itu ada banyak ya, tidak mesti harus salawat al-fatih. Cuma ini hanya salah satu saja. Salawat al-fatih ya, diyakini dapat menjadi sebab untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian juga mendapatkan keberkahan dalam hidup ya, berkahan dalam rezeki, kesehatan, keluarga, dan kesuksesan dalam karir. Kemudian mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah, menghadapi berbagai ujian, tantangan hidup. Mengamalkan sholawat ini, hati kita menjadi lebih bersih ya, terhindar dari sifat-sifat negatif biiznillah. Kemudian langkah-langkah menghindari godaan setan. Langkah yang pertama adalah tentu ya, dengan berlindung kepada Allah. Kemudian langkah yang kedua mengajarkan, mengamalkan ajaran Islam. Kemudian kita belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama, menjaga akhlak dan moral. Kemudian kita membangun lingkungan yang positif, bersahabat dengan Al-Quran, memperkuat keimanan, menghindari sumber godaan, media, dan yang lain. Kemudian agama sebagai solusi utama ya, memperkokoh keimanan ya, belajar ilmu agama ya, memperbanyak amal soleh, zikir, doa, refleksi, tafakur. Kemudian kita juga harus menjadikan Rasul sebagai teladan, mencintai Rasulullah ya, meneladani, mengkaji biografinya. Kemudian kita membangun amal soleh ya, sholat, puasa, zakat, tadarus, silaturahim, berteman dengan orang soleh, dan membentuk lingkaran yang lingkungan yang religi. Kisah inspiratif sahabat Umar bin Khattab, beliau merupakan khalifah yang kedua. Beliau merupakan wakil dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ternyata Umar ini sosok yang kuat keimanannya kepada Allah, sehingga dalam sebuah riwayat setan itu lari ketakutan jika bertemu Umar. Kenapa? Karena Umar ini tegas ya. Keimanan kepada Allahnya kuat, kemudian ditambah dengan ketegasan. Setan manapun terkadang takut untuk berhadapan secara langsung dengan Umar. Dan Nabi Muhammad pun sampai melakukan hal itu, sampai meriwayatkan, sampai memberikan apresiasi atas tingkat keimanan Umar bin Khattab. Nah, dan yang terakhir, kontekstualisasi surat An-Nas. Setidaknya kita coba ringkas menjadi akronim ikhlas ya.
Jadi bagaimana cara kita mengkontekstualisasikan surat An-Nas ini dalam kehidupan kita ya. Yang tadi esensinya adalah perlindungan ya yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama adalah ya, perkuat keimanan kita ya. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, baik itu sebagai pedagang, baik itu sebagai pebisnis, sebagai guru, sebagai pejabat, sebagai pimpinan, maka kita wajib untuk memperkokoh keimanan kita. Karena itulah yang akan menjadi benteng kita dari godaan setan. Kemudian yang kedua adalah ketakwaan. Bagaimana kita berupaya untuk senantiasa taat berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga membangun hubungan kepada Allah. Kemudian kita berupaya untuk membangun literasi ya. Bagaimana kita belajar ilmu-ilmu agama ya. Banyak sekarang media semakin berkembang ya. Kita mau mendengar ceramah siapapun bisa dilakukan kapan saja pada saat ini ya. Kemudian kita juga harus menjaga akal kita agar senantiasa sehat ya dan sesuai dengan ajaran agama, prinsip agama, dan yang terakhir adalah solusi. Ikhlas iman, ketakwaan, hubungan kepada Allah, L-nya itu literasi, kemudian akal sehat, dan S solusi. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.